Baik, kenalkan nama saya Wahyu Daren Saputra, saya lahir di Jakarta. Ini nomor WA saya, dan ini ada email pribadi saya. Kemudian ada YouTube saya tentang K3 ya. Teman-teman bisa nonton YouTube tentang K3, jadi yang semua saya terangkan di sini bisa diulang kembali. Untuk pendidikan formal saya, yang satu dari UI lulusan 97, S2 saya lulus dari UHAMKA tahun 2012. Untuk pengalaman bekerja saya pertama bekerja di Bank HSBC di Jakarta tahun 97 dan saya bekerja sekarang di Rumah Sakit Royal Progress di Jakarta Utara sejak tahun 2021. Untuk kompetensi dan keahlian saya sebagai ahli KTG umum sertifikasi Kemenaker, kemudian auditor SMK 3 sertifikasi Kemenaker, kemudian ahli K3 rumah sakit sertifikasi Kemenaker, tugas peran kebakaran sertifikasi Kemenaker, dan training of trainer level 4 dan 6, kemudian pengawas kategori rumah sakit dan Fasiankes sertifikat BNSP, kemudian ahli keselamatan dan kesehatan kerja BNSP, kemudian fire safety manager dari BNSP, food safety dari Dinas Kesehatan Jakarta, kemudian manajemen penanganan krisis dari Kemenkes, kemudian manajemen risiko dan fasilitas dari KARS, kemudian tentang regulasi, observasi, wawancara dari Redosco, kemudian Sismadak ya sekarang dengan Sidokar dari KARS, kemudian akses oriental untuk akreditasi rumah sakit dan peningkatan mutu keselamatan pasien serta keselamatan pasien dan manajemen risiko. Itu kurang lebih untuk biodata saya yang berhubungan dengan materi hari ini. Baik, izin saya untuk mulai untuk masuk ke materi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk sharing materi. Jadi saya mau share tentang bagaimana peran K3 ya di dalam eh, pengelolaan manajemen kerumunan ya. Gimana kita mengelola manajemen kerumunan massa ya. Di strategi untuk pengelolaan kerumunan yang aman, tertib dan terkendali ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sebagai K3 pernah mungkin ikut sebagai peserta atau jadi penyelenggara ya atau mungkin mendengar kegiatan ya. Dan kalau kita lihat ini semua sangat butuh peran K3 ya. Nah, jadi gimana kita mengimplementasikannya sesuai dengan teori-teori dan regulasi yang ada ya. Jadi eh, K3 tentang crowd management ya, bagaimana ini definisinya adalah manajemen kerumunan. Jadi crowd management kalau bahasanya manajemen kerumunan ya. Jadi orang yang berkerumun itu contoh misalnya di acara konser musik ya kita sering tahu, kemudian ada acara di kantor ya, ada seminar-seminar yang besar, festival outdoor ya, ada konferensi ilmiah atau event olahraga itu menjadi kunci ya untuk bekerja secara aman, nyaman dan sukses ya. Ini mungkin kita sering lihat ya event-event yang seperti ini ya. Kemudian banyak kasus ya kita pernah sering lihat ada kegagalan ya. Bagaimana suatu kepanitiaan gagal ya mengelola tentang manajemen kerumunan ini yang menyebabkan ada penumpukan massa, kemudian ada kepanikan, kemudian ada risiko keselamatan. Jadi eh, kita harus melakukan strategi ini, ya strategi yang tepat ya untuk mengelola kerumunan yang kita kelola secara efisien, ada alur pergerakannya yang kita kelola secara teratur, kemudian kita tahu di sana ada potensi ya, gimana kita meminimalkan potensi sejak awal ya. Jadi apa itu crowd management ya? Ini satu contoh di event misalnya yang sering kita lakukan ya waktu kita kuliah di event musik ya. Jadi proses perencanaan. Jadi crowd management itu dimulai dari awal. Jadi kalau kita bentuk panitia di awal nih perencanaannya. Kemudian dari pengorganisasiannya nih. Kemudian pengawasan terhadap pergerakan ya orang dalam sebuah acara,
ataupun ruang tertentu agar eh, tercipta situasi yang aman ya, yang tertib ataupun terkendali. Jadi kita harus memikirkan setiap alur masuknya, titik kumpul yang terkontrol, keselamatan prioritas ya, kemudian akses darurat ya. Nah, jadi alur masuk juga harus kita pikirkan nih ya, masuknya dari mana, keluarnya di mana. Kemudian titik-titik penumpukan massa tuh ada di mana ya. Termasuk juga kita bisa memastikan nih itu venue-nya kapasitasnya nih ya. Dan setiap tempat ada kapasitasnya juga ya. Lalu akses darurat ya. Untuk akses darurat itu kemana? Entah rumah sakit, entah kepolisian, entah keamanan, entah pemadam kebakaran ya. Kemudian kita harus bisa menjamin ya. Jadi eh, Bapak Ibu sebagai petugas K3 gimana harus menjamin keselamatan peserta dan panitia ya, serta mungkin tamu ataupun orang yang berpresentasi seperti itu. Jadi crowd management ya kerjanya itu bukan di acara berlangsung tapi ya sebelum ya kata kuncinya ya. Jadi sudah dimulai jauh sebelum event itu ada. Jadi kita harus membuat perencanaan yang matang dan kita harus membuat mitigasi risikonya. Ya, semua faktor kita diskusikan bersama ya. Seperti itu. Terus kenapa sih manajemen kerumunan sangat penting dalam suatu kegiatan atau event ya? Pertama karena banyak penyelenggara yang fokus ya pada estetikanya kah, pengalaman ya, namun lupa tentang kenyamanan ya. Kenyamanan, lupa terhadap keselamatan pengunjung, dan ini adalah faktor utama nih. Jadi sukses tidak suatu event ini juga berpengaruh ya. Jadi ini kenapa crowd management itu jadi prioritas ya. Yang pertama ya kita sebagai seorang ahli K3 harus mengurangi risiko kecelakaan ya. Jadi kerumunan besar yang berpotensi menimbulkan insiden ya, kita tahu kalau kerumunan ada dorong-dorongan ya, di busway saja kita dorong-dorongan mungkin ya. Di kereta ya jam-jam sibuk, jam-jam pergi kerja, pulang kerja itu udah nggak ngelihat gender, nggak ngelihat, pokoknya dorong penting masuk ya. Jadi ini juga ya jadi persoalan. Belum lagi tersumbatnya jalur ya, jalur evakuasi. Jadi harus hingga kadang-kadang terjadi jatuh nih, kalau udah jatuh penonton ya ada kemungkinan bisa terinjak-injak dia. Sehingga manajemen kerumunan yang baik dapat mencegah hal tersebut ya. Jadi dari event ini kita sudah memikirkan tentang keamanannya, akses masuknya ya, tentang ruangannya seperti itu. Yang kedua ya, untuk mengelola manajemen ya kenapa ini sangat penting adalah menjaga ya pengalaman ya. Ini pengalaman kalau dulu tahun zaman medsos itu viral ya. Kalau sudah viral susah teman-temannya di take down-nya. Jadi kita nih meminimalisir komplain-komplain dari pengunjung. Jadi bagaimana pengunjung tidak akan menikmati acara nih ya. Kalau wah eventnya berantakan nih kan, orang kalau bagus nggak dicerita ya, tapi kalau jelek ya mungkin orang pertama kedua banyak cerita, tapi kalau bagus orang paling ya cukup deh sedang seperti itu. Tapi kalau ya kegagalan ini bahaya ya. Jadi mereka harus menikmati acara nih ya. Jadi nggak merasa sesek ya atau sulit bergerak atau merasa tidak aman. Yang ketiga ya, kenapa ini penting adalah meningkatkan citra nih. Ya. Bapak Ibu sebagai seorang K3 di suatu event organizer atau suatu perusahaan ya ataupun suatu penyelenggara, ini kalau bagus itu adalah satu nilai jual ya. Artinya Bapak Ibu bisa mempromosikan ini loh, perusahaan kami pernah membuat event seperti ini, sukses peserta sekian ribu ya. Itu kan di balik kesuksesan itu banyak orang-orang yang bergerak ya. Ya. Salah satunya adalah K3 ya yang nggak tampak. Tapi kalau udah sukses ya kita senang sekali. Nah, jadi citra ini nih ya, event ini mudah untuk mendapatkan tanda centang ini tidak mudah ya, dapat applause ya. Ini perjuangan sungguh luar biasa. Jadi event yang aman, yang tertib ya, itu menciptakan reputasi nih. Jadi
untuk brand sponsor ya, untuk event berikutnya kita bisa jadi promo ya, dan kita bisa menjelaskan ini loh kita malah melakukan event seperti ini dan kita sukses ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya, kenapa sih crowd management penting dalam satu kegiatan? Menghindari masalah hukum ya. Kita tahu eh, kegiatan event itu eh, berhubungan dengan regulasi yang ketat ya. Jadi kita harus memikirkan tentang adanya tuntutan, adanya kelalaian, adanya kerugian, adanya perlu ada dokumentasi kegiatan. Karena kalau kesalahan manajemen dapat ini semua nih bisa fatal ya. Ujung-ujungnya ya mungkin penyelenggaranya ya penanggung jawabnya ya bisa kena masalah hukum, dan kita sebagai orang safety pasti akan dibawa ya, mana orang safety-nya, memberikan rekomendasinya apa seperti itu. Kemudian yang lima adalah menjamin ya, menjamin kelancaran suatu kegiatan atau operasional ya. Jadi harus pengunjung diatur secara baik ya, dimulai dari registrasi, dari check-in, area yang berjalan lancar ya. Ini juga membuat orang nyaman ya. Jadi ini kalau sukses nyaman ini kita senang sekali nih. Kemudian di standar dan regulasinya ya, kalau di standar Indonesia, kalau di kesehatan ada di standar akreditasi rumah sakit ya, ada. Kalau di undang-undangnya nomor 170 tentang keselamatan kerja dan proteksi tempat kerja dengan risiko kerumunan kerja, ya, kerumunan tingkat tinggi. Kalau di secara global ada di NFPA 101, istilah tentang crowd management ya, tentang rasio 1/250 untuk kapasitas ruangan di atas 250 ya. Termasuk ada di NFPA 1600 tentang standar penanganan bencana, kedaruratan dan manajemen komunitas keberlanjutan ya. Kemudian kita harus membuat juga ada struktur ya, struktur tentang tanggap darurat mulai dari incident commander ya, tentang tugasnya adalah pengambil keputusan tertinggi yang memimpin suatu respon taktis ya, yang berkoordinasi dengan langsung dengan otoritas di luar dan manajemen uh, kegiatan. Kemudian ada safety atau operation officer ya, orang yang mengawasi ya pelaksanaan keselamatan K3 di lapangan, mengatur pergerakan tim pengamanan, dan menertibkan area kerumunan yang sifatnya kritis. Ya. Dan jangan lupa juga ya ada kebutuhan logistik dan kebutuhan dari medis ya, medical safe ya. Jadi dia menyiapkan fasilitas darurat ya, titik-titik untuk pertolongan, untuk triase ya kan, kalau ada misalnya dari 10 orang pingsan ya kan kita pilih ya. Dari skala pertolongan dari triasan ini tugasnya medisnya, tugasnya perawat yang kita sertakan, adanya ambulan, serta alokasi obat-obatan sifatnya darurat ya. Nah ini pasti Bapak Ibu sebagai orang K3 tahu tentang HIRA-DC, tentang kita melakukan identifikasi bahaya dan risiko ya. Misalnya aktivitas di crowd ya, adanya antrian masuk ya. Bahaya potensi adalah penumpukan massa ya di gerbang yang sempit. Kemudian ada risiko terburuk adalah kalau sangat sempit nih bisa terinjak-injak nih ya. Lalu kontrol rekayasanya apa? Misalnya pemasang barikade ya. Kemudian pembatasan kota ya, mungkin hari ini 100 orang, besok berapa orang, atau dibagi per jam ya. Karena ini sangat-sangat tinggi ya, ini risikonya tinggi dia. Kemudian ada sirkulasi ya, sirkulasi area dalam. Jadi ini bahaya potensi adalah konsentrasi nih ya, konsentrasi penonton yang terlalu padat ya. Dan kalau terburuknya adalah bisa adanya dekompensasi jantung atau dehidrasi ya, karena udara panas ya, kemudian kurang oksigen. Ya ini bisa jadi masalah-masalah nih. Kemudian untuk kontrol rekayasa contohnya adalah dengan sistem sirkulasi udara, misalnya tambah blower, ya ada kipas ya, atau ada pendingin ruangan ya yang jumlahnya sesuai dengan jumlah pengunjung yang kita antisipasi. Termasuk juga ada pos medik ya, tiap-tiap kita bagi sektor ya. Ini misalnya contohnya masuk ke skornya sedang ya. Kemudian evakuasi darurat ya. Nah, gimana kalau kita evakuasi darurat ya? Ini ada pintu darurat terkunci nggak? Nah, ini kalau terkunci seperti kasusnya
di Jawa Timur di Kanjuruhan ya ini terhalang jadi orang nggak bisa ya pagernya sampai nambah pagar besi ya walaupun jebol tapi orang di depannya udah terinjak tersedak-sedak seperti itu. Termasuk kalau risiko terburuk ada trauma fisik, korban jiwa massal ya MCI. Nah, di sini perlu ada disiapkan sistem panik bar ya, panik bar standar di NFPA 101 dan adanya inspeksi ini. Jadi K3-nya mengecek ke di pintu darat dikunci atau enggak ya. Nah, ini bisa dijalankan nih NFPA 101. Dan kalau ini kejadian bisa terjadi sangat ekstrim ya. Jadi kalau dari HRDC misalnya contohnya kita ada formula perhitungan risikonya. Jadi risiko kali L kali S ya. Ya, ini L-nya itu adalah peluang atau likelihood, S-nya severity atau dampak keparahan ya. Itu ada tabelnya di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Tadi kan dikatakan evakuasi darurat ya. Dia itu ada di levelnya ekstrim ya. Kalau dievakuasi ya, ini peluangnya sangat mungkin nggak? Ya, kalau sangat mungkin dia dari sini ya. Kemudian ya eh, tingkat keparahannya bisa sampai meninggal, saya mati. Kalau bisa sampai meninggal itu bisa di sini. Ya, artinya nah kalau di sini ya, ini ketemu di sini ya, ini segi ekstrim artinya ada di sini. Di sisi ekstrimnya dia ya. Lalu yang kalau sebelumnya ini dibahas tentang sirkulasi area ya, yang orang kurang kenapa sirkulasi area. Oh, udah ada kipas ya, AC-nya dipasang ya. Oh, berarti peluangnya kemungkinan sedang ya. Kemudian keparahannya karena ada sirkulasi dia sedang. Di ya di sini ya, ada di sedang ya. Ini ketemu di sini ya. Jadi untuk sirkulasi udara dia di dalam skornya di sedang ya 9. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini hanya mungkin review ulang ya. Pasti teman-teman pernah dan sering melakukan dengan menggunakan matrik ini ya. Lalu ada kontrol perencanaan ya. Dari mulai objeknya kita lihat, lalu kemudian event summary-nya kita lihat ya, jumlah have number, kemudian ada siapa yang bertanggung jawab ya. Dari satu CCM itu membawa sekitar 250 orang ya. Lalu ada lead CCM-nya, ada asistennya ya. Jadi ini kalau struktur seperti ini, CCM itu ada lead crowd control manager, jadi penanggung jawab kerumunan massa ya, ada namanya ya, ada ID-nya, kemudian di sana ada asistennya nih ya, ini ada asistennya ya, sini asisten CCM, kemudian ada event dari PIC-nya di sini ya. Nah, kalau di lead control-nya di tanggung jawabnya apa di sini? Dia bertanggung jawab terhadap melakukan implementasi, evakuasi, perencanaan, termasuk emergensi, penyiapan tentang lingkungan yang aman ya, kemudian pengelolaan ya, di maintain lingkungan. Dia posisinya ada, nah seperti ini ya, ada titik posisinya juga. Ini tentang tanggung jawab dari asistennya, asisten CCM ya. Dia bertanggung jawab terhadap melakukan perkiraan untuk evakuasi, kemudian tentang perencanaan tentang exit door ya, persiapan untuk lingkungan yang aman ya. Nah, ini untuk posisinya nih ya, termasuk di posisinya ada di mana. Kemudian untuk event PIC-nya dia bertanggung jawab untuk men-set up sekeliling ya, untuk dekorasi, kemudian mengelola tentang lingkungan yang positif ya secara keseluruhan dan secara langsung ya melihat di lapangan. Nah, ini posisinya dia. Nah, kemudian ini ada tentang emergency response proses. Jadi emergency ada prosesnya. Dimulai dari yang pertama adanya insiden detect. Jadi kita mendeteksi dulu nih, ini ada kemungkinan insiden. Nah, CCM-nya melakukan assess ya, assess situasi. Kemudian ternyata dia perlu diaktifasikan nih, misalnya diaktifasi tentang emergency plan ya. Nah, kemudian ada pengarahan tentang personil ya, misalnya untuk keluar dari pintu ya. Kemudian ada perhitungan tentang jumlah personil, kemudian notifikasi ke pihak emergency, misalnya ke pihak ambulan, dan di bagian ketujuhnya adalah melakukan penghitungan ya kebutuhan. Ini tetap harus mengutamakan adalah keselamatan ya. Kemudian harus selalu
berhati-hati ya, stay alert. Kemudian kita harus tahu ya, you know your exit ya. Kita harus tahu titik keluar. Sama seperti kalau ya Bapak Ibu di dalam gedung misalnya ada namanya, kalau pengunjung ada nama safety briefing, tunjukkan pintu keluar sebelah kiri, sebelah kanan, toilet sebelah mana, seperti itu kan. Kemudian ada komunikasi nih ya, pakai sistem komunikasi dan kita bekerja sama ya, antar tim termasuk tim security dan pihak keamanan. Nah, ini yang dimulai ya. Jadi kita mulai adanya safety briefing ya. Gimana kita harus memahami tentang perencanaan ya. Jadi kita diskusikan ya, ini jauh sebelum acara ya. Kemudian kita lakukan pre-safety check ya, kita koordinasikan. Kemudian kita melakukan monitoring dari CCM atau duty manager tentang kapasitas, kebutuhan ya. Nah, kebutuhan di sini termasuk juga dia melakukan tentang pre-safety check tentang PLC-nya, kemudian mencoba untuk pintu keluar, exit-nya, kemudian pengecekan pintu, pengecekan sistem alarm, kemudian sistem emergency, monitoring tentang duty manajernya, kemudian mencegah adanya kerumunan, ya. Selain itu mereka juga melakukan menyiapkan tentang emergency, ya. Misalnya adanya alarm seperti itu, kemudian tentang tata lampu, ya ini penting kalau sampai ada bencana, kalau lampu saya padam, gimana tentang pencahayaannya, kemudian tentang musik di sini kan, kalau ini konser musik, ya gimana dengan DJ-nya, ya dengan kesiapannya, kemudian juga untuk pengaturan ya sistem komunikasi misal dengan intercom ya, dengan sistem komunikasi dengan TOA misalnya di sini ya. Kemudian kita siapkan ya untuk sistem evakuasi ya, dimulai dari ya, petunjuk ya. Kemudian di sini ada pengelolaan ya, tentang kalau di evakuasi ada tim pengelolanya, siapa di sini yang terdekat, siapa sistem petunjuknya ya. Termasuk juga titik kumpul ya, assembly point-nya ya. Siapa yang bertanggung jawab di sana, desainnya seperti apa ya. Kemudian kita melakukan akuntabilitas ya. Kita harus melakukan verifikasi semua ini ya dengan pihak keamanan ya. Dan kita terakhir di sini melakukan event ya. Event penutupan, kita harus confirm all clear, dokumentasinya terjaga dan ada reviewnya ya. Termasuk mungkin ada perencanaan yang dibutuhkan. Ini satu contoh ya untuk aktivasi emergency code, misalnya code gray ya, misalnya ada aksi masalah kekerasan ataupun ancaman ya, kita gunakan kode ya, jadi nggak perlu heboh ya pada kode-kode ya. Artinya kalau ada code gray, ada aktivasi tim nih ya. Kalau ada code red, misalnya ada kebakaran ya, code red ya. Di mana? Code red misalnya di sektor 1 ya, sebelah kanan arah jam 12. Nah, ini langsung bergerak tim yang terdekat. Kemudian ada misalnya ada kode MCI ya, MCI tentang korban massal. Nah, kode korban massal jadi harus disiapkan juga nih personal medisnya secara reguler mungkin ya, triasenya seperti itu. Nah, ini satu contoh diagramnya. Jadi dimulai dari identifikasi kegiatan ya, kemudian identifikasi tentang bahaya, kemudian adanya penilaian risiko ya. Nah, risikonya ini apakah bisa dikendalikan atau tidak? Kalau bisa nggak dikendalikan, oke, berarti diulang. Kalau iya, ya, dilihat faktor kita pakai tadi yang hierarkinya, ya. Tadi yang pakai hierarki risiko. Nah, dimulai lakukanlah perencanaan, ya. Dimulai dari analisis ke kapasitas, ada desain jalur masuk, ada jalur evakuasi, ada penugasan SDM, ada sistem komunikasi. Termasuk di sini ada penguatan tentang sarana dan prasarana nih. Misalnya ada barikade, ya, CCTV, ada briefing petugas di sini. Nah, saat event, nah di saat event di sini, yang merah ini, nah kita monitoring nih tentang kepadatan massa, ya, tentang pergerakan massa, kemudian kondisi fasilitas di lingkungan, kemudian kepatuhan prosedur, kemudian sistem komunikasi, ya. Nah, bila terjadi insiden, ya kalau nggak insiden berarti tetap balik lagi di sini, ya, balik monitor. Tapi kalau insiden, kita ke arah ke sini, aktifasikan nih ERP-nya ya, kemudian buat evakuasinya nih,
yang tim P3K-nya. Kemudian koordinasi ini eksternal, ya ini ada BPBD, ya ada ambulan, ada damkar, ya ada polisi seperti itu. Nah, kalau situasinya terkendali, oke dikendalikan di sini verifikasi, evaluasi kegiatan, kemudian hasilnya kita buat lesson learn, jadi pembelajaran untuk next event, apa tuh perbaikannya ya, seperti ini. Kalau eventnya aman ya kita bisa langsung ke finish ya, sini dikelola. Nah, prinsip-prinsip dasar dari crowd management adalah, jadi sebelum menerapkan strategi crowd management, penyelenggara event perlu ya memahami beberapa prinsip dasar. Yang pertama, tentang tugas kita adalah mencegah ya, mencegah lebih penting daripada reaksi. Ya, jadi memang keren ya kita bergerak reaksi, tapi itu sebenarnya kalau buat saya sebagai orang safety ya kegagalan. Jadi seperti itu intelijen ya. Kalau tidak terjadi itu aman ya, walaupun kelihatan nggak bekerja, justru itu keberhasilannya mereka. Jadi kalau event yang aman seperti ini, K3-nya berarti sukses nih. Tapi kalau jadi kerusuhan seperti ini, berarti K3-nya gagal ya. Karena tujuan growth management ya adalah mencegah nih, mencegah kekacauan, bukan menanganinya nih ketika sudah terjadi. Ya meskipun kita membuat skenario kekacauan, tapi justru kita mencegah di awal ya. Nah ini seperti suatu event di sini ya. Jadi jangan contoh yang seperti ini ya, sifatnya reaksi ya, lempar-lemparan, pukul-pukulan seperti itu. Yang kedua, prinsip dasarnya adalah kapasitas, kapasitas manajemen. Kita harus tahu venue tempat yang kita gunakan tuh sebenarnya berapa ya. Kalau kapasitasnya misalnya 10.000 orang, ya kita bisa hitung nih 10.000 ruangannya berapa nih, ya. Dia di dalam batas aman enggak? Ya, tadi kan ada keterangan ya, ada per meter persegi tuh. Ini batas amannya berapa nih? Nah, kalau melebihi batas, ya ini perlunya ada security penjaga di sini ya, pembatas area ya, pendaftaran guna seperti itu. Kan nggak mungkin semua dimasukkan di satu tempat, ya. Jadi kita harus mulai dari waktu tempatnya ini kapasitasnya berapa. Yang kedua tentang flow ya, alurnya, alur masuk, alur pergerakan harus jelas ya. Jadi in-nya di mana, out-nya di mana. Ya kalau in-nya di sini, ya kan? Ya out-nya di sini, ya jelas nih. Terus area bebas di mana nih? Ya kita harus membuat juga misalnya area yang bersifatnya kalau ada mitigasi bencana, entah ada yang pingsan, ada yang sakit, serangan jantung, kan nggak bisa tugas medis mau ke lokasi aja pasti ya sempit sekali. Nah, jadi kita pikirkan jalur masuknya nih, jalur keluarnya, jalur evakuasi, dan area yang bebas hambatan. Ya, ini kuning jalur evakuasi. Ya, jadi nggak dipakai nih sama pengunjung. Kalau yang hijau jalur masuk, ya, misalnya seperti ini. Jadi sudah didesain ya titik-titiknya. Berikutnya yang 4 tentang awareness ya. Jadi kita harus punya kepedulian tentang situasi awareness. Jadi tim keamanan dan panitia harus mampu ya membaca situasi dan langsung bertindak ya saat mendeteksi. Jadi ada di sini kita gunakan teknologi ya karena kita di lapangan ada tapi dengan teknologi akan lebih cepat ya. Jadi kalau pandangan visual mungkin radiusnya 5 meter tapi kalau ini mungkin radiusnya bisa lebih jauh ya. Jadi banyak berapa titik ya kita bisa monitor. Ini baik bisa menggunakan TV, CCTV maupun mungkin drone seperti itu. Jadi termonitor semua kegiatan. Oh di sini nih rawan nih kan udah ada alert ya. Dia ada memberikan tanda. Oh ini yang aman seperti itu. Ya. Jadi kita bergerak nanti bisa melakukan pergerakan. Kamu bergerak ke sana, kamu bergerak ke sini seperti itu. Kemudian yang kelima tentang sistem komunikasi. Ya, kita harus punya sistem komunikasi yang efektif. Ya. Nah, kalau pengalaman saya, kalau ada banyak kerumunan massa menggunakan handphone nggak efektif. Ya, tadi kemarin ya, kemarin demo ya kita tahu ternyata sistem komunikasi handphone kemarin di waktu masa demo itu ternyata mengalami hang ya. Entah memang di jam atau memang di blok ya kita nggak tahu. Tapi kita tahu uh, logikanya kalau mungkin ada 1.000 orang ya mungkin ada sekitar 60% saja 600 menggunakan pada saat bersamaan ya itu pasti akan crowded ya. Nah, apalagi kalau mungkin ada pihak keamanan melakukan pemblokiran ya. Nah, ini harus dipikirkan sistem komunikasinya nih.
kita harus aman dari intervensi. Jadi ada yang kalau perlu yang terinskripsi ya. Jadi sistem komunikasinya ya. Tim keamanan juga ya, jadi jangan dipakai buat ngobrol ya. Jadi ada masing-masing ada channel-channel khusus di sini untuk staffnya, untuk MC-nya, untuk tim medisnya ya. Nah, pengunjung bisa kita monitor di sini nih. Dan dia terkadang perlu kita komunikasi juga ya, mungkin dengan paging system ya, dengan pemberitahuan, ada komunikasi disampaikan ya. Jadi ada informasi yang memang harus kita berikan kepada pengunjung, ada untuk hanya pihak keamanan, ada yang ke staff, ada yang ke MC atau medis, ada yang untuk keseluruhannya kita sampaikan ya. Makanya mungkin kita ada channel yang tertentu yang kita desain seperti itu. Kemudian faktor ya, faktor yang mempengaruhi crowd management. Yang pertama, kita tahu eventnya apa nih ya, acaranya apa. Acara konser musik dengan seminar pasti beda ya. Ini kalau konser musik, apalagi misalnya konser musik yang sangat digemari, itu potensi kerumunan bisa cukup besar ya. Dia warnanya bisa jadi berubah merah ya. Kemudian kalau seminar ya kita tahu ya, seminar biasanya kan ya umumnya adalah lebih tertib, disiplin, tepat waktu ya. Dan memang mereka mau mendengarkan ya, arahnya kan biasanya satu arah. Nah ini, jadi dari eventnya ada beda lagi nih ya, konser musik sama seminar. Kedua, lokasi ya, faktor pengaruh kerumunan. Lokasinya di mana? Outdoor kah? Indoor atau hall? Ballroom? Stadion? Ini masing-masing tempat memiliki karakter ya. Saya pernah jadi petugas tim medis ya, waktu itu di tempat rumah sakit saya tim medis ya. Wah itu eh, beda sekali ya karakternya di sini. Jadi pernah di GBK, di Satuan Madya, kemudian di apa? Yang di Bekasi ya, Chandrabaga. Itu beda-beda stadionnya. Kemudian yang di apa? Cibinong ya, Pakansari, pola stadionnya sudah berbeda. Jadi wah itu penanganannya juga berbeda nih ya. Nah, ini kalau indoor ya, misalnya satu pameran ya, ini di ballroom. Ini lokasi juga berpengaruh nih, dari lokasi layoutnya ya. Karena masing-masing tempat ada tantangan sendiri nih. Ya, jadi kalau orang biasa di sini mungkin biasa main di GBK, dia tahu oh di mana toiletnya, di mana jalur masuknya, udah hafal. Tapi kalau begitu sama-sama stadion tapi stadion berbeda, misalnya pindah ke Pakansari di Cibinong, berbeda lagi ya. Stadion Madia ya beda lagi. Nah, tapi kalau sering GBK di GBK pernah di Madia, dia akan sering tahu ya semua sisi-sisi gedung itu siap bagiannya seperti itu. Yang ketiga yang juga mempengaruhi eh, kerumunan, kapasitas ya. Kapasitas yang terlalu kecil itu berisiko nih ya menjadi overcrowd ini sangat tinggi. Nah, kapasitas sesuai ya. Mungkin kita gampang gini deh, zaman COVID ya. Waktu COVID jangankan itu masjid aja kita pakai jarak ya, teman-teman ya. Jadi sholat Jumat itu ada jaraknya tuh ya, diselang-seling seperti itu. Kita kasih garis ya, alhamdulillah kita udah selesai COVID, tapi kita dapat pembelajaran ya, listen learn. Ternyata dengan jarak ini maka mungkin berkurang, tapi kita bisa lebih tertib di sini nih ya. Nah ini, jadi kapasitas ini juga ya, venue-nya berpengaruh. Yang keempat, yang mempengaruhi kerumunan, profil ya, profil pengunjung. Jadi kita tahu nih kalau di event ini profilnya siapa nih yang akan jadi pengunjung nih. Kalau crowded-nya Gen Z, dia lebih aktif, ya interaktif. Ya. Mungkin kalau yang levelnya corporate, ya dia lebih teratur, ya. Nah ini, karena emang berbeda ya dari pakaiannya pun berbeda, ya. Nah ini, jadi kalau Gen Z misalnya lebih aktif, interaktif, ada risiko ya fluktuatifnya tinggi. Kalau yang corporate ya mesti bisa juga tinggi, ya tapi kalau seminar ya yang hadir pihak corporate ya umumnya risiko fluktuatifnya rendah ya, jarang sampai ada aksi kekerasan seperti itu ya, karena memang dia berbeda ya di dari faktor yang tadi sebelumnya dari ini dari profil pengunjung ya. Jadi kalau Gen Z beda ya, ini corporate beda seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting juga tentang durasi, berapa lama, 1 jam, 2 jam, 3 sampai 5 jam, di atas 5 jam. Karena makin lama orang bisa makin jenuh ya.
kemudian tingkat emosi semakin tinggi dibanding hanya pertemuan 1 jam, 2 jam. Ya, sama kita mungkin belajar ya Bapak Ibu. Kalau belajar 1 jam sih oke, 2 jam mau udah oke. Kalau udah 3 jam udah mulai ya mungkin kemana-mana ya pikirannya, mesti nyemil atau mesti apa seperti itu. Di atas 5 jam ya mesti ada ini juga misalnya toiletnya di mana segala macam, mungkin ada makanan seperti itu ya. Dan ini dipikirkan nih, karena makin durasi acara makin lama, ya tadi mungkin pengunjungnya heboh, Gen Z, nah, dia akan berisiko juga, makin naik nih rating resikonya. Yang berikutnya tentang strategi efektif ya untuk pengelolaan event management ya. Jadi kita harus menciptakan ya event yang aman, yang terkendali ya. Dan ini berapa strateginya? Yang pertama ya kita harus membuat planning ya, crowd planning, perencanaan kerumunan ya. Jadi ini contoh ya di area misalnya perencanaan musik ya. Kita buat analisa risiko ya. Tadi sudah dapat tentang HRDC kan analisa risikonya nih. Buat risk assessment. Lihat struktur bangunannya, gedungnya, lihat kemungkinan kepadatan crowd-nya, cuacanya gimana nih, jam berapa, musim hujan, musim kemarau ya. Akses daruratnya apa, perilaku pesertanya tadi ada kan Gen Z atau korporat ya seperti itu. Yang kedua, kita harus lakukan simulasi nih ya, pergerakan pengunjung. Kita lihat dari denahnya nih. Jalurnya dari mana nih? Jalur masuk, jalur keluar, emergency rutenya seperti apa? Kemudian yang ketiga penempatan titik kontrolnya nih. Gate-nya ada di mana? Checkpoint-nya, scanner yang untuk menghindari bawa barang-barang berbahaya, terus area scanningnya. Nah ini kan perlu disiapkan juga. Ya, ini dalam gambaran besarnya, ya ada checkpoint scannernya di mana? Ini tadi di sini kan. Kemudian ini jalur masuknya, entry ya, jalan masuknya. Ini ada jalur utamanya, di sini ada checkpoint sebelum dia masuk ya, dicek di sini. Nah, ini keluarnya nih, jalur keluar ya. Jadi kalau orang nggak ada biasa orang kondisi ramai ngerembes lewat sini. Ya, ini perlu ada pengamanan juga nih, ya pengamanan. Nah, begitu di dalam juga ada area scanning juga di sini nih, ada petugas yang di antara peserta ya secara tersamar melakukan pengamatan, melakukan eh, secara drawing, jadi di mana yang berisiko. Ya. Ini parkirnya juga dipikirkan. Ya. Kemudian ada emergency exit, ada ambulan, ya, ada damkar. Ya. Tujuannya apa sih? Memastikan ya seluruh pergerakan crowd ini terarah, nyaman, dan mengurangi risiko kecelakaan. Dia harus aman, dia harus terkendali, harus nyaman, harus efisien, dan kita harus siap darurat. Kemudian strategi kedua, kita harus atur akses nih dalam sirkulasinya. Jadi sirkulasinya mau dari mana ke mana, ya. Ini jalur masuknya nih misalnya harus terpisah, tertata. Sirkulasi dalam area yang masih ada sirkulasinya. Jalur keluar nih, keluar lewat sini, ada exitnya, ya. Ini ada VIP area misalnya, toilet di mana, food beverage ya, first aid-nya, ya. Jadi kita harus buat nih jalur, misalnya jalur masuknya di sini, ini jalur keluar ya, kiri kanan, jadi jelas kan, jadi nggak tercampur baur ya. Kemudian menyediakan signage ya, yang mudah kelihatan, pintu masuk, jalur keluar, toilet, emergency exit ya. Kemudian petugas ya, terkadang perlu penambahan petugas nih untuk mengarahkan massa. Kalau sendiri mungkin orang nggak takut ya, mungkin kalau ada lebih banyak petugas, ya, mungkin ada 5, 7 ya, ini akan lebih lebih aman. Nah, kalau petugasnya kita sulit, kita bisa menggunakan pagar pembatas nih, barrier seperti ini. Ya, macam-macam bentuk barrier ini satu contohnya di venue outdoor. Ya, jadi orang tertata nih, ya. Jadi tetap tujuan adalah kita harus selalu mengurangi risiko menumbuhkan massa. Kita manfaatkan strategi ini untuk mempermudah pengawasan, kemudian meningkatkan keamanan event dan meningkatkan kenyamanan nih. Kan kalau tertata orang nyaman ya. Yang ketiga ya, strategi ikut manajemen dalam suatu kegiatan adalah pemasangan signage ya. Ini lebih detailnya. Pertama ada informasi venue. Jadi masih jelas informasi secara umum. Jalur evakuasinya, petunjukan arah, peta area dia ada di mana. Kan orang bisa nyasar di mana nih ya, seperti itu. Emergency exit, larangan atau
aturan misalnya nggak boleh bawa hewan seperti itu ya kan, jangan tiba-tiba dibawa hewan ya, aduh ya. Kemudian informasi venue misalnya contohnya ada toilet di mana, musola, food court, first aid ya. Kemudian ada barang yang ditemukan ataupun tertinggal ya. Kemudian nih misalnya ada signage ya, selamat datang ya, selamat bergabung di acara kami ya. Ini titik peta event area seperti ini, ada jalur exit ya. Kemudian ada sanit larangan, misalnya apa, nggak boleh merokok, ya nggak boleh bawa sampah sembarangan, nggak boleh bawa benda berbahaya, benda tajam atau minuman keras, silakan ya ditulis. Jadi orang bisa bisa membacanya ini ya. Jadi tujuannya apa nih signage ini? Jadi membantu pengunjung untuk menavigasikan, nggak mungkin dia nanya-nanya terus ya. Mungkin kita melayani satu, dua, tiga, tapi kalau melayani ribuan orang, wah capek juga kita untuk menjawab pertanyaan yang sama. Ini gunanya signage ya. Kemudian mengurangi kebingungan nih. Nah, kalau penumpukan massa biar nggak nanya-nanya, kalau kita pakai toa, kasih slide ini ya. Dan sekaligus mempercepat ya proses untuk evakuasi saat darurat ya. Dan meningkatkan kenyamanan ya. Ini contohnya ya, signage-nya selamat datang ya, dari pintu masuk ya, sirkulasinya ya, mau kiri kanan ya. Kemudian ada jalur sirkulasi, area-area strategis ya, titik koridor, titik evakuasi. Ini saya ini tentang larangan seperti itu. Berikutnya strategi berikutnya tentang teknologi ya. Nggak mungkin nggak, acara ini harus didukung teknologi ya. Kenapa? Mengelola ribuan orang perlu bantuan teknologi ya. Jadi contohnya adanya CCTV ya, sebagai sensor keamanan untuk memantau area. Kemudian adanya tiketing. Nah, jadi tiketing udah nggak zaman tiket sobek ya. Dulu saat pengalaman nonton disobek, disobek itu juga bisa dipalsukan ya. Sekarang zamannya pakai digital ya. Kemudian kita melakukan monitoring, ada software ya, software monitoring. Kemudian peserta dikasih wristband RFID. Nah, ini kita tahu nih, ini peserta, jadi nggak, dulu pernah saya masuk ke tempat wisata di stempel ya, plok 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 ya. Sekarang udah nggak zaman stempel ya. Jadi ini kan bisa juga buat kenang-kenangan buat mereka kan, buat yang bagus ya, buat wristbandnya ya. Jadi deteksinya masuk ke sini, dan ada selama di dalam kita bisa tahu pergerakan orang nih ada di mana. Jadi peta ini bisa muncul di sini ya. Ini dashboardnya, total pengunjung 12.400 sekian. Kepadatan di mana saja nih? Ini akan terlihat area yang paling padat di mana, terus masuknya berapa per jam. Kemudian situasinya apa nih? Jadi kan kita memanfaatkan teknologi, ada respon yang bisa lebih cepat, kejadian yang lebih rendah, kemudian pengalaman pengunjung yang lebih nyaman, dan operasionalnya bisa lebih efektif nih. Yang kelima ya, untuk strategi crowd management, penempatan tim keamanan yang terlatih ya. Ini kalimatnya sederhana tapi di lapangannya ini luar biasa. Jadi dia harus tahu ya, bukan hanya badan besar ya, tapi dia menguasai SOP, mampu mengambil keputusan cepat, bisa berkomunikasi dengan baik kepada pengunjung ya, mampu melakukan tindakan evakuasi jika diperlukan. Ini kualifikasinya nih, dia harus menguasai SOP nih, ya, memahami prosedur, dia bisa ambil keputusan yang cepat, ya, komunikasi juga yang santun, ya, walaupun dicolek-colek, ditoel-toel, ya udah bicara terbaik. Evakuasi harus sigap, ya, jadi jangan jangan gagap, ya, petugas harus bisa bergerak. Nah, dan dia dibantu dengan perlengkapan, ya, misalnya ada rompi, jadi kita tahu nih siapa nih, ya, ada rompi, oh rompi petugas, oh dia ada alat komunikasi, misalnya contohnya yang di talkie. Nah, kalau mungkin situasinya ini dilengkapi dengan center, ya. Bisa juga dilengkapi dengan P3K atau ada peluit khusus seperti itu. Ya, jadi nggak perlu terak-terak, ada peluit, ya. Dan peran tanggung jawab dari tim keamanan adalah melakukan pencegahan, ya. Sekali lagi kita melakukan pencegahan, pencegahan potensi keamanan, lalu melakukan pengarahan, ya. Memberikan guiding kepada peserta lewat mana, kiri, kanan. Kemudian ada komunikasi, ya, komunikasi kepada tim atau komunikasi kepada pengunjung peserta. Nah, untuk evakuasi ya dia harus bisa mengatur nih evakuasi, ya harus secara cepat, tepat, aman seperti itu. Ya, ini nih misalnya titik-titik penempatannya di mana nih kita menempatkan nih titik-titik pengamanannya. Contohnya di pintu masuk, pintu keluar, area panggung, area VIP, area umum, area darurat ya.
Tujuan adalah memanfaatkan penempatan tim keamanan terlatih. Ya, jadi meningkat keamanan, mengurangi risiko kericuan dan kecelakaan, dan respon ya. Respon harus cepat terhadap situasi darurat, serta mendukung kelancaran acara dan ke event. Dan meningkat citra dari event ya. Nah, tujuan keamanan adalah yang terlatih adalah kunci ya. Ini kata kunci ada keamanan yang terlatih ya. Yang keenam, ya strategi berikutnya adalah penyediaan area evakuasi. Ya, kita harus siapkan juga evakuasinya. Ya, ada ambulan, ada damkarnya. Ya, kalau pada damkar cadangan. Ya, jadi harus siapkan tentang titik kumpul, assembly point-nya ada di mana, jalur daruratnya, tim medis dan ambulan harus siaga. Ya, jadi di sini ada titik kumpul, ada jalur daruratnya, tim medis, ambulan yang siaga, mobil damkar, petugas evakuasi. Ya, ini misalnya titik kumpul di sini. Mereka konser musik di sebelah sini. Ya, toiletnya ada di sini, food beverage-nya ada di sini. Ya, jalur keluar daruratnya ada di sini. Ya, comment center-nya ya ada di sini. Pos kesehatannya ada di sini. Jadi kita harus siapkan nih, masuknya lewat mana. Ya, tujuan apa? Memastikan ya keselamatan seluruh pengunjung ya dan meminimalkan risiko. Jadi kalaupun ada kejadian, ada risiko bisa secara bisa minimal seperti itu. Dan mencegah kepanik. Nah, ini paling susah nih. Jangan sampai mereka panik. Jadi langkah-langkah evakuasi dimulai dari peringatan, adanya arahan ya dari petugas di lapangan, evakuasi secara teratur, kemudian pemeriksaan dan bantuan dan keamanannya terjaga seperti itu. Yang berikutnya yang ketujuh, desain ya. Desain dari venue ya, itu harus ergonomis ya. Nah, ini kita pikirkan juga dari jalurnya, jalur masuknya ya. Ini di mana nih? Jadi kalau nggak ergonomis orang jadi apa baliut gitu ya, muter-muter di situ. Ini di mana kok balik lagi ke sini? Karena nggak jelas ya toilet. Paling cuma mau ke toilet kalau nggak jelas dia muter-muter nih ya jalur daruratnya. Jadi hindari ya. Jadi penempatan booth, walaupun ini booth ini menghasilkan uang untuk sewa, tapi booth yang menghalangi jalur ya harus minggir. Kalau ada ketabrak orang ya, mungkin kalau orang dua tiga, tapi kalau orang ribuan, wah ini bahaya. Ya, misalnya di kompor. Gunakan barrier ya untuk memecah. Jadi kalau orang pasti bisa dilawan, kasih barrier seperti ini. Ya, sediakan ruang kosong nih. Jadi harus ada buffer zone. Yang nggak boleh semua space dihabisin untuk masih bisa nih, jangan tetap dipikirkan area buffer di sini. Ya, atur ya tata letak panggung ya agar tidak memicu dorong mendorong di sini nih. Ya, mungkin misalnya ada jalur di tengah-tengah di sini, sehingga dia kan nggak ada sekan, ada pembatas. Ya, jadi fasilitas yang disiapkan untuk darurat ada di belakang venue, misalnya ada pos kesehatan, ada ambulan di sini, ada mobil damkar. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah pergerakan massa nih. Pergerakan massa jadi lebih lancar, kemudian mengurangi adanya risiko kepadatan, kemudian meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mempermudah evakuasi saat keadaan darurat. Ya, tujuannya pasti menciptakan event yang aman, nyaman, ya, terkendali dan memberikan pengalaman yang terbaik ya bagi pengunjung. Kemudian tentang teknik crowd management ya supaya kita profesional dalam bekerja. Ini beberapa teknik yang diterapkan ya di dalam suatu event organizer. Pertama kita buat zone ya, zoning area. Mana area VIP ya, mana area penonton utama, kemudian area pergerakan ya. Jadi stage-nya di mana nih? Panggungnya di mana? Ada performernya, ada kru, peralatan, ada posisinya. Zona VIP area ya. Oh, ada di sini zona VIP area ya. Zona VIP ya. Sectionnya ini bagian di sini ya. Kemudian ada zona tiket untuk checkpointnya ya ada di sini ya sebelum dia masuk. Kemudian zona entronnya pintu masuk utama ya. Pintu masuk pun kita pisah lagi. Zona backstage-nya nih kalau masuk kemudian ada genset ya ada alat-alat elektronik ya listrik ya. Ini kita siapkan di sini. Kemudian zona food beverage ya tempat makan minum ya ini kan memberikan penghasilan tapi harus dikelola. Ini untuk maintenance-nya ya. Tujuan apa dari zoning ini? Pertama, memudahkan pengelolaan ya masa, mengurangi kepadatan berlebih, meningkatkan kenyamanan, keamanan ya. Jadi ini satu contohnya dengan zoning ya untuk teknik pengelolaan crowd management. Yang kedua, flow, arusnya. Kita mengatur arah kecepatan dan peserta nih. Kita atur alur masuknya dia nih
ya. Alur masuknya, atur pengaturan kecepatannya, kemudian ada pemisahan ya di first flow. Jadi harus masuk, keluar, sirkulasinya harus dipisah. Kalau nggak tabrakan dia. Titik kontrolnya ada di mana? Ya, termasuk adanya informasi dan komunikasi. Ada pakai signage, speaker, ya layar informasi, ya. Tugasnya memberikan arahan, ya. Nah ini contohnya misalnya yang biru ini alur masuk VIP, ya, ini ada jalurnya nih, ya masuk VIP. Yang hijau yang reguler, ya yang hijau, ya. Kemudian yang ini alur masuk presale-nya, ya, yang oranye, ya sirkulasi, ini arus keluar, ya yang merah, ya. Jadi ini ada alur sini, ya ini jalur yang regulernya, jalur presale, ya jalur VIP di sini. Ini FNB-nya ada di sini, ya. Ini juga ada merchandise di sini areanya. Ini alur exit keluar, ya. Ya seperti ini. Ini panggung stage-nya. Jadi dengan membuat flow control ini kita bisa ngelihat nih, kita bisa atur, ya. Sama ya, tujuan mengurangi risiko, meningkatkan kenyamanan, pergerakan lebih efektif dan pengalaman. Jadi eventnya, oh enak loh, alurnya gampang, ya. Event nih, ini pengalaman ya. Yang kedua tentang density threshold. Jadi batasan area ya, misalnya 3 orang per meter persegi ya. Ini area luasannya berapa ya. Ini di area yang di depan dekat panggung nih daerah berbahaya ya. Kemudian di sini siaga, ini daerah aman ya, ini di pewarnaan yang ada hijau ya, orange ini merah. Jadi warga bisa tahu nih risiko-risiko di sini apa ya. Jadi jarak aman adalah kalau 0 sampai 2 orang per meter persegi. Ini bisa dikatakan aman dan nyaman ya dari kepadatannya. Yang kalau waspada itu kalau 2 sampai 3 orang per meter persegi nih. Kemudian kalau di siaga udah 3 sampai 4 orang ya per meter persegi. Kalau udah 4 ya lebih dari 4 per meter persegi itu udah nempel-nempel ya badan nempel. Nah, itu ini berisiko nih. Ini bisa dompet hilang ya, handphone hilang, ikat pinggang bisa hilang juga di sini ya. Nah ini ya alur masuknya. Jadi biasa orang makin mendekati panggung dia makin makin berbahaya di sini ya, makin berbahaya. Nah untuk pengendaliannya kita menggunakan CCTV, pakai drone monitoring, pakai eye crowd counter ya petugas lapangan ya. Tadi kan kita contohkan dia pakai wristband ya di tangan. Jadi kita bisa tahu pergerakannya tuh. Jadi secara visual dan secara komputerized bisa kelihatan nih. Ini ada skalanya nih dari hijau ya naik lagi ke kuning, orange sampai ke warna merah. Ada di mana sebenarnya kumpulan massa ini? Nah, tindakan pengendalian pertama arus ya, arus KRL harus lebih lengang lagi. Batasi masuknya. Jadi tutup sementara nih pintu masuk ya, jadi kepadatan lebih kapasitas. Komunikasikan nih informasi ya. Tujuannya apa sih penerapan density threshold ini? Pembatasan untuk kenyamanan ya. Misal 3 orang ini berapa batasannya nih? Ya, memang kita sih pengen pengunjung sebanyak-banyak biar dapat tiket laku ya. Tapi ada risiko di situ. Makin padat kalau nggak terkendali mereka pulang banyak orang tertinggal terinjak-injak mungkin bisa meninggal dunia ya. Kemudian kita bisa akan monitoring secara real time. Bisa lakukan evaluasi di sini, kemudian lakukan tindakan untuk pengendalian dan peninjauan secara efektif ya, sama tujuannya. Ini defisit kepadat. Yang keempat ya, kerumunan itu kita segmentasi, kita segmented ya, pisahkan berdasarkan misalnya kriteria tiket ya, tiketnya berdasarkan usia, berdasarkan area akses ya. Jadi ada zona general yang tiket reguler misalnya di sini ya tiket nih kebagai tiket. Ada zona VIP ya yang tiket VIP ya. Ada zona yang keluarga ya. Kemudian ada zona yang remaja, ada zona VIP ya, VIP 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi dengan terpisah seperti ini kita tahu ya kalau keluarga pasti nggak ya tingkat risikonya bisa rendah. Tapi kalau yang berisiko mungkin di zona general sama di zona remaja di sini. Ya, jadi ada monitoring yang lebih ketat ya. Nah, zona VIP mungkin bisa lebih longgar ya. Tapi jangan sampai orang masuk ya, karena dia mau mencari yang lebih lapang dari general masuk ke sini ya. Itu ada risikonya. Tapi harus dimonitor. Itu gunanya pembatas. Nah, ini termasuk juga ya, ini tadi contohnya tiket VIP, kategori misalnya yang tiket reguler, berdasarkan usia atau area akses ya. Ini akses entrance-nya, ini yang remaja, entry yang reguler,
itu yang akses keluarga, akses yang VIP. Termasuk pemisahan nih toiletnya, ya, F&B-nya, merchandise, ya, kemudian area istirahat, pos keamanan, dan P3K seperti itu. Nah, alurnya eh, kita melakukan identifikasi segmen, ya. Ini dari awal kita bisa lakukan sebenarnya. Jadi kan dari datanya bisa tahu, ya. Pemisahan area dan akses nih buat ada zona dan jalurnya. Dikelola nih fasilitasnya. Ada pengawasan dan komunikasi di sini, evaluasi penyesuaian, ya. Manfaatnya apa sih? Kerumunan lebih teratur dan terkendali. Mengurangi risiko dia desak-desakan, ya. Meningkatkan kenyamanan peserta, ya, memudahkan penanganan situasi darurat, ya. Kan nggak mungkin kan kalau keluarga pasti bawa anak, ya. Kalau remaja kan nggak. Artinya kan dia akan lebih mengutamakan keselamatan anaknya misalnya. Jadi beda ya dari tiket sudah ketahuan. Berikutnya emergency skenario, ya. Bila terjadi kepanikan, ya, kerusuhan, kebakaran, gangguan teknis, apa yang kita lakukan? Jadi perlu sistem kesiapsiagaan yang sifatnya terintegrasi, ya. Dimulai dari deteksi, komunikasi, respon cepat, evakuasi dan evaluasi, ya. Dan ini perlu dilakukan pelatihan nih, ya. Ini perlu kan adanya simulasi, ya, simulasi minimal beberapa kali seperti itu, ya. Kemudian ada briefing sebelum event, evaluasi perbaikan, ya. Ini ada diskusinya, ya. Nah, struktur di tim darurat, ya, ada namanya insiden command, ya. Jadi ada koordinator keseluruhan, incident commander, ya. Ada namanya safety officer, ya, dalam pemantauan. Ada medical team di sini, kemudian ada security team di sini, ada fire team, ya, ada technical team di penanganan tentang masalah teknis, ada sistem komunikasi tim di sini, ya. Jadi kalau ada kepanikan massal, indikasinya apa, misal pergerakan massa yang nggak terkontrol. Kemudian suatu teriakan atau kepanikan atau kepadatan di atas ambang batas. Tindakannya apa nih? Umumkan himbauan untuk tenang, ya kan? Buka jalur evakuasi, arahkan crowd ke titik kumpul, ya. Dan tim keamanan mengendalikan arus. Nah, kalau kebakaran, indikasi apa? Ada asap, api, atau bau terbakar, ya. Karena alarm kebakarannya aktif dan ada laporan peserta atau dari staf, ya. Tindakannya apa? Aktifkan alarm kebakaran, ya. Padaman api, ya, jika mungkin, ya. Evakuasi area terdekat dan koordinasi dengan damkar, ya. Kalau kita siapkan APAR, tapi juga kalau APAR nggak cukup, ya kita bisa gunakan damkar, ya. Kan memang kita siapkan, ya. Ada damkar di lokasi. Nah, kalau kerusuhan, apa yang kita lakukan? Ya, indikasi apa? Ada keributan, perkelahian, adanya perusakan fasilitas, adanya provokasi antar kelompok, ya. Tindakan berupa pemisahan kelompok, ya, amankan provokator, ya, perkuat pengamanan area, laporkan ke pihak berwenang. Lalu kalau gangguan sistem, ya, tiba-tiba padam listriknya, ya, PLN putus, gensetnya tiba-tiba mungkin solarnya habis, lupa dibeli. Nah, indikasi apa? Misal suara lampu mati total, ya, layar LED nggak berfungsi, ya, sistem tiket misal down, ya. Ini baik teknis maupun misalnya IT-nya misalnya jebol gitu kan. Nah, ini harus ada backup-nya, ya. Tindakannya bisa alihkan sistem cadangan. Ada nggak cadangan? Jadi kalau gensetnya rusak, kalian padam pakai genset. Genset pertama gagal, ada genset kedua. Kedua gagal, ada genset ketiga. Seperti itu. Termasuk sistem IT-nya. Kalau server utamanya gagal, kita pindahkan ke server kedua, ketiga, atau jadi disiapkan mitigasi bencana untuk IT. Lalu sampaikan informasi ke peserta nih. Perbaiki masalah cara teknisnya, evaluasi dan dikomunikasikan. Dan harus kita ingat ya, persiapannya harus siap nih matang karena taruhannya nyawa ya kegiatan seperti ini. Ini ya contoh pengawasannya pakai CCTV dan AI crowd analisa. Ini ada jalur untuk jalur evakuasinya, ada titik kumpul di sini, ada pos medis, ya, ada ambulan, ada damkar, ya. Ini salah satu misalnya ada food court yang kita siapkan. Kemudian penerapan crowd di dalam event, ya. Contohnya konser musik, ya. Pasti teman-teman sering ya pernah ya ikut konser musik. Nah, konser musik itu harus diatur nih. Contohnya adalah pengaturan barriernya di depan panggung. Kan ada barriernya seperti ini. Jadi nggak langsung ya, nih lebih aman. Jadi jangan sampai mereka naik-naik ke sini jadi merusak performance ya, naik ke panggung.
Kedua, penempatan security di area yang rawan, ya. Nah, tadi kan diatur di awal ada kan titik slide-nya ada di mana, di titik security kita taruh titik kerumunan. Jadi dan siap digerakkan ke titik-titik tertentu sesuai arahan, ya. Jadi titiknya pintu masuk misalnya kerumunan atau pergerakan, ya. Nah, di sana termasuk ada aturan ya tentang konser nggak boleh merokok, minum minuman keras, yang membawa senjata, benda tajam seperti itu misalnya, ya. Nah, termasuk juga misalnya jalur khusus ya untuk kru ya, kan ada jalur khusus. Jadi biar dia nggak datang nggak dikerumunin ya oleh massa. Jadi ada jalur khusus memang untuk tamu VIP ataupun untuk artis yang berperformance ya. Manfaatnya adalah meningkatkan kenyamanan, ya, keamanan, minimalkan risiko kepanikan atau kerusuhan, memastikan alur gerak yang tertib dan mendukung kesuksesan acara. Ini contohnya ya geraknya ya ada yang jalur yang hijau, yang biru, yang kuning, yang merah nih. Nah, ini pergerakannya nih. Jadi dengan uh, contoh di musik ya. Kemudian kalau di festival outdoor ya. Nah, ini misalnya pasar malam ya. Ini kalau ada zona anak-anak kids zone ya, zona rest area, zona VIP ya, zona food court ya, zona merchandise ya. Nah, ini kan kelihatan nih, ya. Jadi ada peta peta yang jelas ya, zona makanan di mana, ada tim medis juga yang mungkin bisa mobile dia, ya. Jadi nah, ini alurnya ada jalur sirkulasi, pos keamanan, toilet, ada pos medis, informasi, ya. Manfaatnya memudahkan pengunjung, mendapat fasilitas, mengurangi kepadatan di titik tertentu, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung, respon cepat ya jika terjadi keadaan darurat, ya. Ini ada tim medis nih ya, tim medisnya ya. Ada tim pengelolanya, ada sistem informasi, ada medical team, termasuk ada tim pembersihan nih cleaning. Biasa begini sampahnya banyak nih. Jadi harus siap bergerak juga dia nih. Ini ada parkirnya di sini. Ini pintu masuk, ini pintu keluar, ini ada shuttle bus di sini seperti itu ya. Yang berikutnya contohnya adalah di acara seminar ya. Ini mungkin agak lebih tenang, tapi jangan salah ya. Ini pun acara seminar atau konferensi kalau nggak diatur ya bisa terjadi crowd juga ya. Jadi dimulai dari registrasi ya digital. Ada ini pakai QR code ya mengurangi. Jadi nggak lagi pengantrian fisik ya. Kemudian manajemen antrian terstruktur nih. Jadi dibagi ada yang VIP, reguler, misalnya ada yang onsite ya. Pakai barrier ya. Sign it-nya bisa jelas. Pengatur keamanan. Pintu masuk keluar harus berbeda ya. Di sini kelihatan kan pintu masuknya ini ya. Ini pintu keluarnya. Ya, ini ada jalur yang VIP, jalur reguler, jalur yang dibayar di tempat pada saat itu ya. Ini ada panah-panahnya ya, ada yang kuning, hijau, merah ya, pink, biru ya, orange ya. Nah, ini kita tahu nih peletakannya di mana. Ya, meskipun ini hanya sekedar rapat inovasi seperti di seminar ya atau konferensi. Nah, ini DNA alurnya nih ya. Secara eh, kasat mata kelihatan sih ada VIP-nya, yang regulernya sama yang onsite ya. Kemudian contoh event perusahaan, misalnya ada annual meeting, ya, pertemuan ya. Ada namanya VIP area di sini depan, ada yang reguler ya, ada MC ya, misalnya di sebelah kanan seperti ini. Agendanya apa di sini terlihat ya. Nah, ini penempatan MC harus jelas, misalnya dia bisa mengarahkan peserta, mengatur perpindahan sesi agar tertib ya. Kemudian check in ya, kalau perlu pakai alat ada sistem di sini check innya ya. Seperti itu, jadi bisa dicek lebih cepat. Ini setting area plan-nya ada yang VIP ya, reguler ya, kita bisa kasih pewara seperti ini ya. Ini ada entrance-nya ya. Ini untuk akses masuknya, ini akses keluar ya. Ini ada registrasi, ada check-in secara cepat, masuk ke venue begitu acara dan keluar secara aman. Manfaatnya adalah peserta lebih tertib, efisien, mengurangi kepadatan antrian, mereka nyaman mengikuti acara dan meningkatkan citra perusahaan. Lalu kalau di acara musik ya, ini musik yang seperti ini ada di mana di pre-event ya, ada risk assessment-nya, ada crowd monitoring-nya, emergency response, ada jalur evakuasi, ada di assembly point ya. Nah, ini ada tim kesehatan di sini, ada ambulan ya. Kemudian ini struktur pengendalinya dari CCM, crowd control manager ya.
kemudian ada security team, door attendant ya, medical team, ada technician team ya. Jadi ada mulai dari emergency evacuation flow-nya ya, di alarm, lampu ya, suara, misalnya ada pengumuman seperti itu ya. Ini contoh misalnya crowd management di pertandingan sepak bola ya. Jadi harus dimulai dari sama nih prevent ya. Jadi ada kontrol dari CCTV-nya ya. Ini ada floodlight-nya adalah pengaturan ya. Kemudian ada jalur exit-nya di sini, ada fire alarmnya ya. Di sini ada tim medisnya ya. Kemudian ada kontrol posisi di sini, tim monitornya, tim stewardnya ada di sini juga ya. Jadi ini disiapkan. Jadi ini tadi contoh di stadion. Nah ini contoh misalnya ada Tenki ya, Milo Tenki Jakarta misalnya. Ini pesertanya ada 10.000 ya. Disiapkan sisi monitor, marshal-nya misalnya tiap 5 sampai 100 meter ya. Ada water station-nya di sini ya. Ada barikadenya ya. Ada security, ada volunteer-nya ya. Sifatnya di sini ya. Kemudian ada traffic manajemennya di sini. Ada tim ambulannya ya. Jadi ini harus disiapkan nih signage-nya, CCTV atau drone ya, medical situasinya, water station, emergency access. Ada petanya misalnya dari Wisma 46 sampai mana di sini kan. Nah, ini staff yang terlibat yang di lapangan ya. Ini untuk emergency flow-nya ya. Jadi ada pre-event, ada risk assessment ya, kemudian ada crowd monitoring, emergency response, participant control sama assembly point ya. Kemudian bagaimana kalau kegiatan ibadah ya, misalnya ada sholat Idul Fitri, tadi kan mengundang banyak ya, misalnya di suatu tempat ibadah ya. Ini di bagian dalam masjidnya menampung 6.000, di halamannya 3.000 ya, di luarnya karena banyak ada 2.000, sehingga jalan ditutup. Nah ini perlu diatur nih flow-nya ya. Ini area masuknya sebelah mana ya. Kalau dipakai halamannya, kemudian ada area misalnya ada tempat-tempat istirahatnya nih, termasuk jalan raya juga. Jadi jangan sampai juga mereka mengganggu ya. Nah ini ada tim medisnya ya, karena yang kepanasan karena kan pagi sholatnya sampai jam 8 ya. Nah ini harus disiapkan juga ya. Ini sama ya. Ada harus keluar, harus masuk keluar, pembatas, pos pengaman kesehatan, ambulan ya, seperti itu. Ya misalnya asumsi kan total jadi 11.000 ya. Dibayangkan kalau 11 barang berkumpul di satu titik ya, ini pelaksanaannya jam 6.30 misalnya ya. Makanya juga berpengaruh, jam pelaksanaan makin pagi mungkin makin lebih nyaman karena nggak terlalu panas ya. Kalau makin siang misalnya jam 7 kan panas ya. Minimal kan sholat id misalnya 1 jam seperti itu. Kemudian ada pertandingan ya, misalnya ada pertandingan tinju ya. Nah, ini misalnya ada ring seperti ini ya. Ini harus disiapkan ya, ada kemungkinan mereka rusuh enggak ya. Nah, termasuk sistem alarmnya juga ya. Kemudian nah ini yang sering terjadi ya, tentang kesalahan umum ya dalam crowd management yang kita hindari ya, karena ada beberapa event yang gagal karena uh, hal ini dianggap ya biasa saja. Yang pertama, nggak pernah memperhitungkan kapasitas venue-nya nih. Jadi ada over ya, over capacity. Kapasitasnya 5.000 tapi diterimain 8.000. Memang pemasukan dapat duit sih. Tapi kalau penuh begini, wah ini masalah. Kedua, signage-nya nggak ada atau kurang jelas. Ya, signage-nya nggak jelas kebaca nih, kadang ngebingungan. Ini kenapa kemana sih, orang bingung ya. Karena mungkin dia pelit bikin papan pengumuman, nggak ada nih panitianya. Ketiga, jumlah ya. Jumlah petugas keamanannya sedikit ya. Nggak memadai. Jadi cuma terus sedikit, ya nggak bisa dia ya. Nggak, nih, terus sedikit. Yang keempat, jalur evakuasi tertutup nih. Gara-gara untuk dekor diperbagus, tapi jalur tertutup di sini ya. Yang kelima, kurang komunikasi nih. Jadi sampai ribut. Ini area apa sih? Mereka bingung sendiri ya. Orang event, orang krunya, kok nggak ada yang ngasih tahu nggak ini? Apalagi misalnya nggak ikut briefing. Jalur kok berubah lagi? Nah ini komunikasinya dari teamworknya masalah. Berikutnya nggak ada buffer zone. Ya, mereka langsung ngerangsek ke depan. Ini juga bisa berbahaya, bisa kejepit sini ataupun bisa naik, ya bisa mengganggu performa di sini. Ya, buffer zone di kiri kanan tidak ada. Kemudian
Apa sih bedanya crowd control dengan crowd management? Ya, kalau di management adalah dimulai dari proses perencanaan. Mau ada event pasti direncanakan, ya. Kalau ada crowd control itu udah kejadian di lapangan. Nanti sifatnya reaktif. Itu aja tuh buktinya. Udah ada kumpul baru. Nah, harus kita merencanakan dulu segala kemungkinan nih, ya, crowd manajemennya. Adanya pencegahan, ya, ada signage jalur, ada pengaturan tujuan, ya, sehingga orang jelas, ya, ada control roomnya, ya, dilihat semuanya, kapasitas terkendali. Kalau ada crowd management, ya, insya Allah hasil akan risikonya rendah, flow-nya akan lebih lancar, ya, kepuasan dari pengunjung tinggi dan eventnya bisa lebih sukses. Nah, kalau nggak terkendali, ya, crowd controlnya baru dibuat pas saat kejadian masalah, pasti risiko tinggi. Orang dadakan pasti daruratnya nggak siap, dampaknya bisa rusuh, ya. Nah, kurang seperti ini nggak pasti nggak cukup nih, ya, karena hasil bisa rusak, kepanikan, kerugian, dan event bisa gagal, ya. Jadi dibutuhkan adalah perencanaan yang matang, pencegahan risiko, pengaturan flow, kenyamanan event, ya. Jadi kata kunci mencegah lebih baik daripada mengatasi. Ya, jadi kalau kerumunan dari awal bukan setelah masalah terjadi. Kemudian panduan gimana sih kalau kita membuat suatu event crowd management, ya. Pertama, eh, analisa venue-nya nih. Itu masuknya, jalur, toilet, titik-titik rawan, perhatikan nih jalurnya. Yang kedua, ya, tentukan flow geraknya, mau dari mana masuknya. Masuk mau dari mana, keluar mau dari mana. Buat peta, ya. Siapkan SOP keamanannya. Prosedur masuk, penanganan darurat, komunikasi, petugas, ya, dan semua petugas harus memahami instruksi. Yang keempat, briefing, latihan, ya, harus di brief dan latihan berulang, ya, pergerakan harus tahu semua. Lakukan pre-event meeting dengan koordinasi nih, pihak venue dengan pihak kepolisian, pihak keamanan. Jadi semua kita harus, nggak boleh kalau kita hebat, nggak bisa, kita butuh bantu bantuan, ya. Yang keenam, gunakan teknologi. Ya, pakai tracking, ada CCTV, ada drone, aplikasi, atau crowd monitoring. Ya, kita tahu, ya kan, kita bisa monitor titik mana yang paling rawan. Kesimpulannya, crowd management merupakan elemen kunci, ya, untuk menentukan sebuah event yang dapat berjalan secara aman, teratur, ya, tanpa kendala. Kemudian teknologinya pendukung, ya, ada tim keamanan yang terlatih, risiko kerumunannya dapat diminimalkan dan membutuhkan memberikan pengalaman peserta yang baik. Nah, event sekecil apapun, ya, kecil menengah, tetap butuh crowd management, ya, yang bisa memastikan kegiatan aman dan nyaman. Ya, jadi kita perencanaan, teknologi, tim keamanan, evakuasi, ya, ada crowd monitoring. Baik, itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Ya, oke, kita lanjut dulu ke kolom Q&A yang sudah bertanya dari Pak Rio. Bagaimana perhitungan perbandingan antara jumlah pengunjung dengan jumlah petugas sehingga pertunjukan dapat berjalan lancar? Silahkan Pak Wahyuda. Baik, ya, ini sering ditanyakan, ya. Jadi jumlahnya berapa sih rasionya? Jadi kalau di eh, regulasi, ya, itu ada di tentang penempatan perlindungan tenaga kerja di nomor 8 2019 tentang pedoman pengelolaan kerumunan, ya, tempat umum. Itu ada 1/50, jadi satu petugas untuk 50 orang, ya. Lalu jumlah yang dibutuhkan, yaitu ada di situ di regulasinya. Jadi Bapak bisa dibuka, ya. Tapi juga itu kan diregulasi. Nah, kita juga jangan lupa, kan kita tadi melakukan, ya, HIRA DC, risk assessment. Nah, kalau di mungkin di regulasi cukup, ya, di lapangan bisa berubah gitu situasi, Pak. Ya. Jadi menurut saya di regulasi itu bisa pakai buat asupan dasar, tapi kita harus tetap sifatnya dinamis, ya. Jadi kalau memang eh, jumlahnya misalnya ada 1.000, ya. Nah, cukup nggak petugasnya 10? Kalau lihat perbandingan satu sama banding 100 gitu kan. Tapi lihat risikonya juga. Ini eventnya apa? Eventnya seminar mungkin sih oke. Tapi eventnya misalnya pertandingan tinju gitu kan, bola, ya, atau itu kan beda lagi. Nah, jadi dilihat lagi. Karena tadi ada lalu pengunjungnya, eventnya apa.
tempatnya di mana. Ya jadi rasio itu jumlahnya itu kalau saya sih melihatnya relatif ya. Meskipun kita ada perbandingan jumlahnya, tapi lihat dulu ya. Nanti kita anggap risikonya rendah, ternyata pengunjungnya banyak. Nah, itu kan situasinya dinamis tuh. Jadi mesti ada cadangan untuk memang ditambah ataupun digerakkan. Wah, ternyata pengunjungnya banyak. Dengan tiket sudah laku terjual, kan nggak mungkin di cancel. Makanya gunanya tiket apa online kan sebegitu kan. Kan dari awal kita sudah membatasi ya. Apa mengadakan suatu event di mall. Misalnya mengundang Jakarta 46 gitu kan. Nah, itu gimana? Eventnya rame nggak? Nah, kalau rame, wah siap-siap tuh Pak, ya kan? Gitu. Jadi crowd management harus disiapin juga situ ya. Jadi ada memang event yang terbuka, tertutup. Kalau di mall mungkin terbuka. Kalau memang event yang tertutup lebih enak sebenarnya. Kita bisa membatasi jumlah. Itu Pak Zeni untuk Pak Rio jawabannya. Oke, baik. Nah, ini lanjut lagi di pertanyaan Pak Agus terkait dengan tadi ya Pak, misalkan di lapangan luas dan tiket sudah habis terjual, itu untuk ngatur jaraknya gimana Pak? Sedangkan kan untuk lapangan luas ya emang udah segitu gitu loh kapasitasnya. Itu untuk jaraknya gimana Pak untuk ngaturnya? Dari yang awal kan udah saya jelaskan dari slide. Kita menjual tiket itu sesuai dengan kapasitas. Nah, ini jadi masalah nih. Terkadang orang jual ada lapangan nggak menghitung jumlah lapangan, misalnya ada pertandingan sepak bola, ya kan? Pemain sepak bola jumlahnya sama tim berapa, ya kan? Kemudian pendukung kira-kira berapa. Nah, itu kita hitung. Jadi nggak boleh dibuka semua tiketnya. Ya, jadi kebutuhan itu harus kita hitung berapa kebutuhannya. Jadi kalau terbuka seperti itu risiko, ya berisiko ada ya apa kerusuhan lah ataupun ada ketidaknyamanan. Jadi justru kuncinya Pak, kan kalau kita belajar crowd management kan perencanaan. Jadi kita tahu eventnya apa, pertandingan sepak bola. Ini terkenal mainnya apa enggak? Kalau misalnya seperti misalnya Persis dan Persib, wah rame itu, gitu kan? Atau minimal enggak deh permainan antara kampung juga, tapi itu bisa rame juga kalau misalnya lapangannya kecil, kemudian situasinya. Nah itu, jadi event itu berpengaruh. Ya, jadi jumlah penonton itu adalah kunci. Jadi dari awal kita bisa lihat ya, kan pernah penonton misalnya sepak bola dengan misalnya penonton catur kan beda ya. Nah, catur mungkin di rumah bisa di aula RT gitu kan, tingkat kerumunannya nggak banyak ya. Tapi kalau misalnya bulu tangkis ya banyak orang berteriak-teriak bersemangat. Kalau catur kan pasti diam gitu kan, beda kan. Nah, itu satu event juga ya. Jadi dari kegiatan kita tadi dari slide yang saya siapkan itu, jadi itu saling berpengaruh tuh. Nggak bisa hanya eh, batasi jumlah pengunjung setelah habis terjual. Justru dari tiket itu sekarang nggak disarankan dijual secara apa fisik ya, dijual secara online. Jadi di awal sudah tahu ya. Seperti saya ikut event olahraga nanti di bulan Agustus, udah habis tuh sekarang ya. Cepet-cepetan gitu kan. Jadi dari situ panitia sudah siap. Oh, event sekian, yang daftar sekian. Walaupun kenyataannya mungkin ada berlebih, dia pasti punya cadangan, rencana cadangannya. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Agus untuk jawabannya. Termasuk toilet juga ya Pak? Toilet portable atau permanen ya? Ya, polythermal itu juga ada ya di apa di regulasinya ya. Jadi, nah misalnya termasuk untuk toilet perempuan sama laki beda juga ya. Hmm. Kalau ya tau lah kalau laki mungkin posisinya kan, kalau perempuan kan toiletnya di mall aja kan berbeda. Biasa antriannya lebih banyak itu kan, karena dia nggak bisa dengan posisi sama dengan pria gitu kan, dia harus duduk atau jongkok seperti itu, dan itu lebih lama lagi dia kan harus membuka pakaiannya. Kalau laki kan akan lebih mudah, jadi akses itu juga harus dihitung. Jadi jumlahnya juga ada ya, misalnya kebutuhannya misal pengunjung 100 ya, toilet prianya satu ya. Nah, kalau misalnya wanita bisa jumlah lebih dua kali dari jumlah kebutuhan yang pria seperti itu, Pak. Kan kalau kita lihat di mall juga eh, jumlahnya, kenapa laki-laki nggak ada antrian? Karena dia lebih mudah kan, pakai cukup berdiri berturasan seperti itu. Kalau perempuan pasti nggak mungkin. Dan belum pasti ada ya yang harus diselesaikan dulu seperti itu. Itu loh Pak. Oke, baik. Nah, itu menjawab pertanyaan dari Pak Ade Darmawan ya terkait dengan toilet pada saat ada event. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand ya. Ya, nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Pak Wahyuda pada siang hari ini. Sudah ada Pak Anang Dwi Cahyo. Silakan Pak Anang Dwi Cahyo bisa di-unmute terlebih dahulu. Selamat siang Pak Anang Dwi Cahyo. Atau Pak Timothy dulu aja. Selamat siang Pak Timothy. Silakan Pak Timothy.
Bisa di-unmute dulu Pak Timothy. Pak Timothy, selamat siang Pak Ya, Timothy. Ya, selamat silakan. siang Pak Arif. Selamat siang Pak Wira. Ya, yang Pak. Pak, saya mau nanya Pak, ini kan banyak nih event-event yang pertama terbuka untuk umum tuh Pak ya. Terus bagaimana cara kita menangani kalau ternyata itu pesertanya membludak gitu loh. Event secara umum tuh dia terbuka untuk umum tanpa menggunakan karcis kan ada beberapa tuh Pak sekarang event-event itu. Itu bagaimana tuh caranya Pak? Terima kasih Pak. Baik, Pak Timothy. Jadi tetap ya, event apapun kan ada panitia. Misalnya Bapak Timothy mau mengadakan misalnya acara kumpul ya di Car Free Hmm, Day di Margonda Depok gitu kan. Nah, itu kan udah bercampur baur ya dengan orang lain. hmm, Kumpulnya misal di aula, misal di alun-alun. Nah, itu kan bisa tercampur dengan orang lainnya. Harusnya Bapak kan itu kan misal di komunitas Bapak rencana nih ada 100 ya tiba-tiba ada orang menambah lagi. Jadi sebenarnya udah Bapak sudah berplanning harusnya. Jadi komunitas saya yang datang misalnya 100, hmm, kemungkinan ada orang ikut ramai lagi, tambah lagi. Nah, apakah kapasitas alun-alun itu dimungkinkan ya kan? Pasti kan kalau tempat terbuka harus ada izin dulu. Jadi nggak mungkin tempat terbuka itu tanpa izin. Kalau nggak pasti Bapak ditanya security, Satpol PP, ini izinnya apa, tempatnya apa seperti itu. Jadi kembali prinsipnya, jadi apapun eventnya harus dimulai dari perencanaan ya. Ini hmm, kita sama aja kita mau ada kegiatan ibadah yang mau Idul hmm. Korban ada berapa nih sapi yang mau dipotong? Ada 10, kambingnya berapa, pengunjungnya berapa gitu kan. Sama di event juga itu kan. Orang ngumpul kan. Nah, sama. Jadi dari itu kita bisa tahu kebutuhannya misalnya untuk kebersihannya, untuk keamanannya, kemudian mungkin untuk pergerakan massanya, untuk titik kumpulnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita sering melakukan cuma karena ya aman-aman aja nggak pernah lakukan perencanaan gitu kan. Nah, kalau sudah masa yang campur dengan lain, kemudian ada pergerakan sifatnya emosional, nah itu baru tuh biasanya itu menimbulkan crowded ya. Jadi pesan saya gitu untuk teman-teman lain dan Pak Timothy ya, kembali Pak perencanaannya. Ini mau berapa orang sih kumpul, terus maksimal berapa? Termasuk juga kan masalah konsumsi kan. Bapak ngundangnya 100, ternyata yang datang lebih. Nah, kalau nggak dapat makan jadi masalah gitu kan. Nah, Ya, jadi harus dihitung juga. Itu paling gampang. Kan kita semua sering melakukan kan acara-acara seperti itu. ya. Terima kasih Pak Wir. Makasih Pak Timothy. Oke, baik. Terima kasih Pak Timothy. Lanjut lagi. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung silakan ya, raise hand aja. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Pak Wahyuda. Saya ke kolom Q&A dulu dari Pak Satrio terkait dengan kondisi darurat. Apakah membuka seluruh pintu keluar selalu menjadi keputusan terbaik, Pak? Silakan Pak Wahyuda. Nah, ini kalimatnya ke pusat terbaik ya. Sebenarnya eh, kembali dalam perencanaan, perencanaan, latihan, ya kemudian dari drill kita tahu ya eh, jumlah pintu darurat berapa, jumlah pengunjungnya berapa. Contohnya di gedung itu pintu darurat biasanya harusnya tidak satu pintu ya, ada berapa jalur. Jadi kalau satu gagal ada pintu kedua gagal, pintu ketiga seperti itu. Jadi eh, pintu darurat itu harusnya lebih dari satu ya, karena kita tahu kalau pintu darurat biasanya orang panik, buru-buru, pengen cepet ya. Apalagi mungkin pintunya ukurannya kecil ya, standar seperti itu. Sedangkan mungkin orang itu bawa barang lah, bawa mungkin keluarga. Nah, itu akan terhambat. Apalagi mungkin dia didorong, didesak ya. Jadi sebenarnya membuka seluruh pintu yang terbaik itu kembali ke perencanaan. Ya, jadi semua ini kuncinya dari crowd management adalah perencanaan. Jadi kan di mitigasi ini kalau kerusuhan pintunya mana yang kita buka? Buka semua, buka satu. Terus yang buka pintu siapa? Dikunci apa ditungguin? Nah, itu kan ya mungkin orang cuma nunggu pintu, kesan cuma nunggu pintu ya. Tapi kalau terjadi mitigasi bencana itu penting banget ya. Nanti kalau ada pintu darurat tapi terkunci, masalah juga seperti itu. Jadi itu satu keputusan yang harus disiapkan waktu simulasi ya. Bagaimana pintunya, arahnya kemana seperti itu. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti pertanyaan yang kedua dari Pak Satrio juga, faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi aktual pada kapasitasnya, Pak, secara legal? Ya sebenarnya kembali tadi dari kegiatan kan ada apa ada apa eh, eventnya, kegiatannya apa, kemudian eh, pengunjungnya kan tadi dibatasi misalnya ada dari tiket, dari usia, ya kan,
kemudian dari jenis kelamin. Nah, itu akan sangat berpengaruh tuh kondisi-kondisi faktual di lapangan ya. Tentu saja kegiatan sifat agama mungkin akan lebih mudah ya kalau terkendali dibanding misalnya kegiatan konser musik kan atau seminar ya. Misalnya pertandingan tinju dengan seminar pasti berbeda ya meskipun itu ekstrim ya. Nah, itu hal-hal tersebut yang akan mempengaruhi kondisi di lapangan. Jadi kesiapan panitia pun akan berbeda ya. Jadi bagaimana mengelola seminar, bagaimana mengelola suatu pertandingan atau event olahraga ya. Olahraga apa dulu? Olahraga lari dengan olahraga sifatnya mungkin pertandingan bela diri ya, tinju gitu atau pencaksilat itu berbeda lagi karena nah, hal-hal ini yang harus disiapkan dari awal, Pak. Yang tadi saya bilang strategi manajemen event tuh nggak sama, beda ya. Disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan kondisinya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak. Untuk jawabannya, lanjut lagi. Nah, ini crowd-nya dari Pak Octavio. Ini menarik nih ya, terkait dengan rapat ini Pak yang diadakan hybrid. Namun situasinya offline dan online ya. Nah, ternyata situasi yang di offline ini memang nggak kondusif ya, ketimbang yang di online ya. Nah, ini sama nggak Pak untuk menanganinya Pak kalau untuk rapat-rapat seperti ini Pak, yang offline yang malah nggak kondusif banget gitu. Silakan Pak. Ya, harusnya kalau offline lebih lebih kondusif ya offline karena kan kita bisa tatap muka ya. Tapi kalau rapat mungkin karena diskusi yang terlalu tegang sehingga mencuatkan emosi ya bisa berbeda juga seperti itu. Nah, ini harus diatur oleh yang pembawa acara. Misalnya rapatnya ya sekian diskusi ini tidak boleh melebar itu diatur di awal seperti itu ya. Jadi kembali ke yang di arrangementnya ya. Meskipun kalau emosi terkadang mungkin orang jadi ya rame seperti itu. Dan diharapkan kembali ke tata tertibnya ya sama seperti misal sekarang kan diskusi dijelaskan safety briefingnya kan nggak boleh ini nggak boleh berkendara itu satu contoh untuk mencegah ya nama safety briefing ini loh yang dijelaskan ya jadi kembali ke aturan dalam diskusi rapat ya kalau emang lebih nyaman dengan online ya nggak apa-apa seperti itu tapi kalau memang offline tapi memang ada beberapa kegiatan malah pelatihan yang lebih mudah ya gitu jadi terkadang diskusi dengan online tuh agak susah juga ngejelasinnya. Tapi kalau kita tatap muka, itu kan lebih bisa berinteraksi ya. Medianya pun terkadang kita bisa lebih buat menarik ya. Kan kalau dengan video gini kan terkadang harus dengan video, dengan foto yang catching, orang jadi ngeh gitu kan. Kalau ketemu beda lagi tuh cara pembelajarannya. Sama juga dengan rapat seperti itu. Jadi metodenya penyampaian juga harus disesuaikan dengan materi dengan cara pembelajarannya. Apakah online, apakah offline ataupun hybrid, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Octavio untuk jawabannya. Nah, lanjut lagi dari Pak Antonius. Nah, ini mungkin bisa disampaikan lagi, Pak, terkait dengan siapa yang bertanggung jawab ya. Kebetulan nih Pak Antonius ini juga manajemen mall. Nah, kalau ada event di mall kayak konser musik, nah sebenarnya tanggung jawab siapa nih K3 Crowd Management ini? Silakan Pak Wahida. Baik, untuk Pak Antonius ya, memang banyak beberapa mall itu mengadakan event-event musik ya baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Nah, kalau berbayar akan lebih mudah karena tempatnya bisa dilokalisir, tertutup seperti itu kan. Yang jadi masalah kalau tidak berbayar, misalnya dia punya apa sih kayak venue seperti itu kan tempat terbuka. Nah, itu biasanya dia ngadakan musik tuh. Tujuannya pasti kan mengundang biar orang datang ya ada hiburan ya seperti itu. Tapi nah kita bisa juga lihat ya misalnya ada konser musik ya yang musiknya apa dulu nih? Kalau musik jazz ya kan beda ya. Kalau musik dangdut ya kan, kalau musik yang sifatnya yang rock ya saya jarang ya. Biasa sih kalau yang konser terbuka itu yang sifatnya soft seperti lembut, tradisional ya. Yang sifatnya atraktif biasanya dia akan ada tempat khusus. Karena dari sound systemnya aja mungkin bisa mengganggu pengunjung lainnya juga. Nah, untuk penunjukan siapa yang bertanggung jawab itu ditentukan oleh mungkin oleh building manager ya. Nanti kerjasama dengan, nah tergantung ya kegiatan ini apa kegiatan dari luar jadi dia menyewa atau dari building manajemen sendiri yang apa manggil. Nah itu. Kalau memang kita memanggil konser musik untuk ke dalam ya kita siapkan tunjuk.
Jadi orang yang punya kompetensi tentang K3, tentang risk management, ya, dia tahu tentang crowd management seperti itu. Kebalikannya kalau kegiatan ini memang mereka mengadakan di tempat kita, mereka sewa ya sebagai tenan, ya kita bisa nanya ke mereka ini siapa yang bertanggung jawab, safety-nya siapa, crowd manajemennya siapa, orang-orangnya mana. Ya. Jadi Bapak bisa manggil rapat bareng ya, sama seperti ada mau kegiatan, mau misalnya ada renovasi gitu kan. Ini jam berapa, Bapak sering bicara detail ya, respon pengunjungnya seperti itu. Jadi tergantung situasi. Kalau memang Bapak internal yang mengadakan, ya mungkin dari pihak gedung sendiri yang melakukan monitoring. Kalau di luar, ya, rapat dengan pihak IO-nya seperti itu. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Ilham. Kalau tadi di awal ada pertanyaan soal kalau keadaan darurat itu kita buka pintu semuanya itu apakah solusi atau enggak? Tapi kalau pintu cuma satu Pak, nah ini untuk kondisi darurat cuma satu. Nah ini gimana Pak? Untuk mengantisipasi kerumunan massanya banyak apa? Siapa yang didahulukan atau bagaimana caranya? Silakan Pak Wahida. Baik, memang kalau suatu event hanya satu pintu nggak ideal, ya. Itu sangat berisiko, ya. Kalau hanya event mungkin hanya seminar, rapat, ya masih bisa-bisa flow-nya masih bisa diatur. Tapi kalau eventnya sudah yang sifatnya fisik, ya, misal olahraga, kemudian ada pertandingan ataupun ada atraksi tertentu. Nah, itu kan bisa menghambat alurnya. Ya, mungkin ada orang yang baru setengah, ada mau keluar tapi berbenturan. Nah, jadi memang kalau Ibu tadi siapa? Pak Pak Ilham Pak dari Pak Ilham. Ilham. Kalau Pak Ilham sebagai penyelenggara, ya saya sarankan Bapak jangan buat satu pintu, Pak. Nanti Bapak bertanggung jawab kalau terjadi satu bencana, Bapak bertanggung jawab tuh. Tapi kalau Bapak sebagai pengunjung, Bapak datang lihat satu pintu ya. Jadi mindset Bapak sebagai K3 lihat ya. Kalau saya kan gitu, lihat satu tempat lihat di mall, aparnya di mana kalau saya nyari. Kemudian pintu emergency exit-nya ada di mana. Kemudian kalau mall yang besar ada fire shutter-nya. Jadi seperti rolling door yang ditutup. Jadi nah, saya tahu tuh, oh di sini lari ke sini gitu. Jadi itu kalaupun kita terjadi mitigasi bencana, kita tahu gimana kita keluarnya. Nah, kalau yang satu pintu, kalau Bapak sebagai panitia memang disarankan tidak memilih tempat yang seperti itu. Ya, tapi kalau Bapak sebagai pengunjung udah kadung datang, ternyata satu pintu, ya Bapak lihat nih kecepatan Bapak kalau mitigasi lari ke pintu itu berapa lama. Kan lari kalau pintunya aksesnya lapang gampang, tapi kalau banyak kerumunan orang kan berebutan kan. Nah, itu disiapkan juga nih kemana nih? Apa tunggu dulu ya, mepet ke pinggir atau kemana seperti itu kalau malah langsung lari ke pintu malah Bapak tersedak-sedak seperti itu. Jadi eh, kalau masuk ke suatu tempat lihat ya, kita kalau ada bencana mitigasi gimana? Kalau kebakaran kemana? Kalau gempa kemana? Seperti itu. Ya, sama lah kalau kita ada kunjungan, pasti kan Bapak sebagai mungkin petugas K3 memberikan safety briefing kan, selamat datang Bapak di gedung kami gitu kan. Hari ini kita tidak mengadakan pelatihan simulasi sehingga kalau dalam berbunyi artinya itu sesungguhnya gitu kan. Apar sebelah kanan, kiri sebelah apa gitu kan, evakuasi tangga darurat sebelah mana itu kan disampaikan ya. Nah, itu kalau suatu kunjungan. Nah, kalau enggak ya berarti kita harus cari kemana jalur untuk evakuasinya. Itu. Itu Pak jawaban untuk Pak Ilham. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham dan Pak Wahida untuk jawabannya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah pukul 3 sore dan ya kita akan sambung lagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan Pak Wahyuda, tentunya nanti dengan topik-topik yang menarik lainnya ya, yang bisa Bapak Ibu semuanya ikuti. Nah, buat Bapak Ibu semuanya silahkan bisa isi absen, yang belum isi absen silahkan bisa diisi terlebih dahulu, sudah saya kirimkan absensinya di kolom chat dan pastikan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya isi absen sebelum webinarnya berakhir. Baik, sebelum kita closing, Bapak dan Ibu semuanya, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita pada siang hari ini kepada Pak Wahyuda, dipersilakan. Baik, closing statement adalah perencanaan crowd management adalah kunci keberhasilan suatu kegiatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wahyuda dan Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan Pak Wahyuda bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya ini perlu kita ingat-ingat ya, nanti bagaimana jika terjadi kerumunan, apapun posisi kita, baik itu kita yang menjadi
seorang yang bertanggung jawab ataupun kita yang sedang berada di kerumunan. Nah, ini langkah-langkah terbaiknya seperti apa? Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wahyuda. Semoga kita semua tentunya diberikan keselamatan, kesehatan ya, dan berkah selalu untuk Pak Wahyuda karena sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Terima kasih banyak Pak Wahyuda, terima kasih banyak Amin. Bapak Ibu semuanya sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, Pak Wahyuda juga diberikan kesehatan selalu Amin, supaya Pak. kita bisa mendapatkan materi-materi yang menarik lagi dari Pak Wahyuda ya. Terima kasih banyak Pak Wahyuda dan Bapak Ibu semuanya. Isi absen jangan sampai kelupaan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda. Sampai Terima berjumpa kasih. lagi. Sampai jumpa lagi.